Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat, ini sebuah video berjudul Ketika Warga Asing Jadi Bos di Negara Sebelah. Negara sebelah? Oh, mungkin ini negeri jiran kali ya, Malaysia. Katanya ini ada ketika warga asing jadi bos di negara sebelah. Bisa jadi sih, yang seperti kita tahu, aku tahu ya, di Malaysia itu kan banyak banget ya etnis yang tinggal di sana, kayak China, kayak India, bahkan kemarin juga sampai Bangladesh gitu ya yang masuk ke Malaysia. Jadi aku belum tahu juga ini video yang dimaksud ketika warga asing jadi bos itu warga yang mana. Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Kawasan situ Kota Raya itu semua kan, bila Sabtu Minggu kan, kita rasa macam kita bukan kat KL tau. Nah, terasa kita bukan dekat ke L, berarti di sana banyak orang asingnya ya. Wabarakatuh, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, kondisi Waalaikumsalam. negara tetangga dengan keberadaan warga negara asing yang bekerja di sana masih menjadi perhatian publik di negara tersebut. Salah satunya adalah warga negara asing yang menurut mereka sudah menjadi bos di Malaysia dari beberapa usaha yang ditekuni oleh warga negara asing tersebut. Berarti bisnisnya itu Hal ini membuat berhasil mereka gitu resah ya sehingga banyak yang di sana. mencuit video-video warga asing yang mereka katakan sudah menjadi bos di negara tetangga ini. Ya, di Indonesia pun ada juga. Di mana orang? Bangla. Rohingya. Hah? Bangla. Tamamnya kita. Bangladesh kan? Bikin nih. Rumahnya. Kontraktor. Tidak ada bos. Tak ada bosnya, tipumnya. Siapa buat kita? WPB 3314. Wah. Barang semua staging semua boleh naik atas. Ada syok ah. Banyak syoknya jadi kontraktor Malaysia punya. Kau tengok macamnya. Wah, Singkamat Seremban 400. Hah? Okey. Hari-hari kacau you. Saya anak Malaysia. Lagi. Bangladesh jadi bos besi. Buruk. Saya anak Malaysia. Lagi cakap. Lagi cakap. Okey, lagi cakap. Memang saya kacau. Memang saya kacau sebab saya ada perasaan anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya marah. Itu orang saya tak tahu. Saya marah. You Bangladesh ada license besi buruh kan? Wah, ini kayak bentrok ya. Saya mempunyai. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. You punya hal katanya gitu. Saya anak Malaysia. Kenapa kacau? Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Cakap lagi. Buat. Tapi saya tahu tunggu MPV pasti. Mari panggil lah. Okey, banyak tak takut dah. Okey, tunggu. MPV mari. Saya mau tengok sama you. Lagi. Saya tak nak cakap. Yalah, sebab kami anak Malaysia, kami berniaga rumah SSF, mau license, mau apa-apa. Tapi you orang dari Bangladesh mari sini, boleh jadi tauki besi buruh. Kita orang dari Bangladesh ke memang. Apa lagi? Memang kita lah, sebab kita anak Malaysia. Wah, bahaya juga bentroknya ya. Cakap. You tak kena tanya. Aku pun ada sedikit kasihan juga sama bapak-bapak itu guys ya. Dia namanya juga di negara asing ya. Masih kasih license enggak? Tapi kelakuannya juga salah gitu. Siapa kasih license? You jangan gerak. Saya sendiri jangan gerak. Memang MPV ni, tunggu. Nggak bisa kebayang sih. Bayangin aja nih, kita warga asli Indonesia tiba-tiba pergi ke negara asing diperlakukan kayak gitu, pasti sedih banget ya. Tapi bapaknya juga salah sih kalau bener itu ya, berniaganya bisa buruk gitu. Dah naik. Semua ada problem. Mini Dakar. Mana bos sana? Hah? Bos mana bos? Okey. Okey tak? Tak tahu cakap Melayu. Duduk Malaysia tak tahu cakap Malaysia. Okey mana? Tuh gimana? Semua tunjuk sana. Sudah berapa lama you orang?
Tengok. Oke, ada juga yang melakukan riset khusus tentang pergerakan warga asing di negara tetangga ini dengan ragam komentarnya atas hal-hal yang dilakukan warga negara asing. Macam mana warga asing kerja kat Malaysia ni tapi dia boleh balik jutawan bila balik ke negara dia. 400,000 dia boleh simpan kat negara dia tu. Apa dia buat Kita yang kat Malaysia ni punya susah nak dapat duit. Warga asing 400,000 setahun dia boleh kumpul. Yelah kadang-kadang dia kerja kat sini, tempat tinggal kita dah bagi, makan tu kita tanggung, gaji bulan-bulan dia hantar balik ke kampung. Jadi sebenarnya warga asing ni jangan tak tahu datang Malaysia. Dia boleh jadi kaya kat kampung tu. Dan daripada tinjauan yang kita lakukan, masih ada lagi kedai-kedai, gerai-gerai warga asing yang berniaga sewenang-wenangnya di kawasan ini. Sewenang-wenang berarti itu tanpa izin ya? Tidak ada masalah. Tanpa izin. Tetapi peniaga yang bukan warga negara Malaysia, terutama Bangladesh ataupun Myanmar, masih lagi bebas untuk berniaga tanpa apa-apa tindakan. Justru itu saya rasa agak kesal kerana mereka ini masih lagi diberikan ruang, seolah-olah diberikan ruang untuk menjalankan aktiviti ekonomi yang sepatutnya dimonopoli oleh penduduk Ya tempatan. kasihan juga sih sama Dan penduduk daripada lokalnya ya. rondaan yang kita buat juga, nampak kawasan kedai yang ada di Justru diambil bahagian alih kanan sama saya warga ini, negara blok-blok kedai asing. ini kebanyakannya mempunyai bisnes ataupun dah ada perniagaan di situ, tetapi apabila kita cek, mereka ini menggunakan lesen warga tempatan. Masalahnya sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti penumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar Kayak dijajah gitu ya jatuhnya warga ya. asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya Wah, aku jadi penasaran nih. menawan, memiliki banyak Boleh lah lokasi dalam sekali-sekali nanti Malaysia. aku ke Mereka Malaysia menjadi lihat raja lah di banyak kehidupan tempat. di sana Tahu tuh tak bener jalan nggak silang? sih kayak gini tuh? Siapa yang pernah pergi ke jalan Orang silang? luar kayak Jalan silang ni udah berhampiran dengan duduk tempat ni popular punya dengan Metro Jaya zaman-zaman bisnis, 90-an punya tu. tanah di Tapi negara sekarang itu ni sementara orang penduduk akan lokalnya rasa itu macam korang susah gitu. warga asing di bumi Malaysia, dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Wah, jalan silang. bahaya Orang juga tidak itu. tengok, orang akan rasa macam ini Bahaya Bangladesh tu, bahaya. di Malaysia ni. Dan yang paling buruk sekali, Bisa-bisa itu warga aslinya bisa tersingkir itu kalau benar kayak gitu ya. Pusat pelacuran Bangla for Bangla. Orang Malaysia nak masuk jangan buat gila. Itu memang untuk warga mereka. Gila tak dia orang ni? Dah kuasai ekonomi, kuasai tempat, buat pula jenayah yang tak masuk akal. Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR, menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di Kena kawasan. marah dengan uncle. Difahamkan ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Dalam satu pembongkaran yang saya buat di area Seri Petaling, ada satu pasar raya kat sana tau. Hebat, menakjubkan. Tak pernah saya tengok dalam pasar raya ada banyak pusat urut, pusat perjudian yang dikawal oleh warga China. Ini bukan sekadar rumah urut biasa-biasa, tapi mereka melaksanakan aktiviti pelacuran yang sangat besar. Wah, di tingkat bahaya pasar raya itu di bisa Seri merusak Petaling. identitas negara ya. Bukan sekadar menguasai ekonomi, Seperti nggak bukan tahu sekadar Melayu menawan seperti bumi Malaysia, apa ya. mengambil tanah kita. Bisa rusak Mereka itu juga nanti. begitu sombong, begitu belagak, begitu berani menjadi kuasa besar
industri pelancuran dalam bumi Malaysia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia ternyata warga asing yang menguasai di Malaysia itu tadi Bangladesh guys. Wah, itu secara nggak langsung mereka menjajah ya, menjajah sih. Udah punya tanah, penduduk tetap, punya rumah gitu ya. Mereka bisa hidup dengan mewah. Wah, itu sih benar-benar penjajahan yang disengaja ini. Bahaya juga Bangladeshnya, itu kan mengungsi Rohingya bukan sih? Jangan sampailah Indonesia kayak gitu juga. Kalau di Indonesia sih banyak juga orang asing, tapi ya nggak sampai kayak gitu juga. Wah, itu sih bener-bener krisis banget sih menurut aku ya guys ya. Kalau benar kata videonya ya, itu bisa-bisa warga asli itu kayak tersingkir loh. Ya bayangin aja, kayak bisnis tuh banyak yang mereka yang menguasai ekonominya gitu ya. Ya gimana dengan nasib dengan warga asli Malaysia gitu. Pemerintahnya harus ini nih, harus gercep gitu mengurus warga asing ini ya, harus lebih tegas. Jadi waktu-waktu kalau bisa aku juga mau nanti ke Malaysia. Sebetulnya sih aku salah satu penyuka negara Malaysia juga ya, karena Melayu Kak, aku kan tinggal di Riau, Melayu juga gitu ya. Aku udah penasaran banget sih di Malaysia itu seperti apa gitu ya. Aku juga pencinta salah satu kayak film-film Malaysia, drama-drama Malaysia, aku suka banget gitu. Makanya pas ada bilang ada warga negara asing yang menguasai di sana, itu kayak prihatin gitu jadinya aku guys. Mudah-mudahan enggak sih. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu videonya. Kita bisa jumpa lagi next video. Bantu klik like, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.